Film? Isu mah. Wes? Wes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Bapak Aziz selaku dosen mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk melakukan presentasi kali ini, beserta teman-teman yang kami banggakan. Dalam presentasi ini, kita akan membahas tentang teks dan pesan dalam UI UX. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu terdapat yang pertama ada Prima Miftahur Rahma, lalu Randy Syahputra Riyadi, Putu Novita Dharma Dewi, Puji Wahono, Sofi Ardia Syafina, Tia Fitrianingsih, Novan Abdi Ramadan, dan Rehan Wahyu Satria Wibowo. Sebelum kita mulai, mari kita bayangkan sejenak. Anda sedang menggunakan aplikasi favorit Anda. Dan tiba-tiba muncul pesan pop-up yang berbunyi, "Kesalahan, silahkan coba lagi." Rasanya mungkin seperti mendapatkan kue ulang tahun tanpa lilin. Aneh dan mengecewakan, bukan? Hari ini, kita akan menjelajahi dunia teks dalam UI UX. Kita akan membahas bagaimana kata-kata yang tepat dapat membuat pengalaman pengguna menjadi lebih menyenangkan dan intuitif. Teks bukan hanya sekedar informasi. Ia adalah jembatan antara pengguna dan aplikasi. Jadi, siapkan diri Anda untuk menjelajahi kekuatan kata-kata dalam desain antarmuka. Karena dalam dunia digital, teks yang tepat bisa menjadi penyelamat, sedangkan teks yang salah bisa menjadi bencana. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai definisi UI UX. Dari hasil diskusi dari kelompok 4, kelompok kami mengenai UI UX. Nah, definisinya adalah teks dan pesan berbasis UI UX dalam interaksi manusia dan komputer atau IMK. Memiliki peran yang sangat penting dalam membangun jembatan komunikasi antara pengguna dan sistem. Dalam dunia digital yang semakin kompleks, di mana aplikasi dan situs web menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif menjadi lebih krusial. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada fungsi teks dan pesan dalam UI UX. Yang pertama, komunikasi informasi. Komunikasi informasi menyampaikan instruksi dan deskripsi fitur panduan pengguna seperti membantu pengguna memahami langkah-langkah penggunaan. Kemudian label dan notifikasi, menyediakan label untuk tombol dan elemen antarmuka. Kemudian umpan balik atau feedback, menyampaikan hasil tindakan pengguna. Kemudian deskripsi konten, menjelaskan fungsi elemen dalam antarmuka. Kemudian aksesibilitas, memastikan pemahaman pengguna dengan berbagai kemampuan. Kemudian peringatan dan kesalahan, menyampaikan pesan kesalahan untuk perbaikan. Kemudian informasi status, menyampaikan status proses yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir motivasi dan dukungan, memberikan ucapan terima kasih atau motivasi. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Mas Randy. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip utama. Di dalam teks dan juga pesan terdapat prinsip utama di mana itu dapat mengoptimalkan UI UX-nya nanti. Ada 7 prinsip utama. Yang pertama yaitu keterbacaan teks. Font yang jelas menggunakan jenis huruf yang mudah dibaca, menghindari font yang terlalu dekoratif karena itu akan mengganggu. Kemudian ukuran dan juga kontrasnya juga berpengaruh. Di sini pastikan ukurannya cukup besar dan juga memiliki kontras yang tidak berseberangan dengan latar belakangnya agar mudah dibaca nantinya.
Yang kedua ada pesan yang jelas dan singkat. Bahasanya sederhana, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pengguna. Hindari jargon yang mungkin tidak familiar atau susah untuk dipahami. Pesan ringkas di mana menyampaikannya secara singkat. Pesan yang terlalu panjang bisa membuat pengguna kehilangan fokus. Yang ketiga, penggunaan visual, ikon dan gambar ini biasanya. Ikon ini bisa mendukung teks dan mempermudah pemahaman. Ada visualisasi dapat membantu menyampaikan pesan lebih cepat. Kemudian juga ada pemisahan teks dengan spasi atau pemisahan baik untuk mengorganisir informasi agar tidak membingungkan nantinya. Sekian, akan dilanjutkan teman saya untuk nomor 4-nya. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu feedback dari sistem. Pesan konfirmasi. Setelah pengguna melakukan tindakan seperti mengirim formulir, berikan umpan balik yang jelas. Misalnya formulir berhasil dikirim. Kesalahan dan peringatan. Tampilkan pesan kesalahan dengan jelas dan tawarkan solusi untuk memperbaikinya. Yang kelima yaitu interaksi dan responsif. Waktu respon. Pastikan bahwa sistem memberikan respon yang cepat terhadap input pengguna. Delay yang lama dapat menyebabkan frustasi. Animasi dan transisi. Gunakan animasi yang halus untuk transisi antar tampilan agar pengalaman terasa lebih natural. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang keenam ada aksesibilitas. Pastikan teks dan pesan dapat diakses oleh semua user, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan penglihatan atau pendengaran. Teks alternatif. Tambahkan teks alternatif pada gambar dan elemen visual untuk membantu pengguna yang menggunakan pembaca layar. Yang ketujuh, uji coba dan umpan balik. Pengujian dengan pengguna nyata untuk mendapatkan umpan balik tentang teks dan pesan yang digunakan. Iterasi berdasarkan umpan balik. Gunakan umpan balik tersebut untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pada teks dan pesan. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem message types. Yang pertama ada status. Pesan ini memberikan informasi tentang kemajuan dari suatu operasi yang mungkin memakan waktu cukup lama. Tujuannya adalah memberitahu pengguna bahwa sistem sedang bekerja dan agar mereka tidak perlu khawatir jika ada penundaan. Contohnya, mengunduh file 50% selesai. Yang kedua, informasional. Pesan ini memberikan informasi umum tentang status sistem, terutama jika status tersebut tidak terlihat langsung oleh pengguna. Informasi tidak membutuhkan tindakan dari pengguna, tetapi penting untuk diketahui agar pengguna memahami apa yang sedang terjadi di latar belakang. Contohnya, koneksi jaringan stabil. Yang ketiga, warning. Pesan ini memberikan peringatan kepada pengguna tentang potensi masalah atau situasi yang memungkinkan tidak diinginkan, tetapi biasanya tidak menghentikan operasi sistem. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian pengguna agar mereka dapat mengambil tindakan pencegahan jika diperlukan. Contohnya, memori hampir penuh. Yang keempat ada kritikal. Pesan ini memberitahu pengguna tentang kondisi serius yang memerlukan tindakan segera sebelum sistem dapat melanjutkan operasi. Pesan ini biasanya muncul saat ada masalah yang harus diselesaikan agar sistem bisa berfungsi dengan normal kembali. Contohnya, baterai hampir habis, harap isi daya segera. Yang kelima, question. Pesan ini mengajukan pertanyaan kepada pengguna dan menawarkan beberapa opsi untuk dipilih. Jenis pesan ini biasanya meminta masukan pengguna untuk melanjutkan atau menyesuaikan suatu proses. Contohnya, apakah Anda ingin menyimpan perubahan sebelum keluar? Ya atau tidak? Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kesimpulan dari materi. Dalam dunia digital yang kompleks, teks
dan pesan sangat penting dalam interaksi manusia dan komputer. Mereka berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pengguna dan sistem, menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif. Fungsi utama teks dan pesan meliputi komunikasi informasi, menyampaikan instruksi dan deskripsi. Yang kedua, panduan pengguna, membantu memahami langkah-langkah penggunaan. Yang ketiga, aksesibilitas, memastikan semua pengguna dapat memahami informasi. Yang keempat, umpan balik, memberikan respon terhadap tindakan pengguna. Keterbacaan adalah kunci, dengan font yang jelas, ukuran yang memadai, dan bahasa yang sederhana. Visualisasi melalui ikon dan gambar juga membantu pemahaman. Umpan balik dari sistem harus jelas, termasuk pesan, kesalahan, dan solusinya. Interaksi yang responsif dan animasi yang halus meningkatkan pengalaman pengguna. Aksesibilitas penting untuk semua pengguna, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan. Uji coba dengan pengguna nyata memungkinkan perbaikan pada teks dan pesan. Secara keseluruhan, komunikasi yang jelas dan efektif adalah kunci untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam sistem digital. Baik, ini adalah referensi yang kami dapatkan untuk membuat bahan presentasi kami. Nah, kami mendapatkan sumbernya dari web dan jurnal. Next. Wah, pemaparan presentasi dari teman-teman kelompok 4 sangat informatif ya teman-teman. Semoga presentasi dari kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian presentasi akan kami akhiri. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.